Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Lailatul Fadilah Sari. Nah, bagaimana kabar anak-anak ibu semua pada hari ini? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, muatan pembelajaran PPKN kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini, ibu harap anak-anak ibu mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak ibu mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu hak? Yap, betul. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan atau mutlak oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat seseorang. Itu pengertian dari hak. Nah, selanjutnya anak-anak ibu tahu nggak apa saja contoh hak yang ada di dalam masyarakat? Ya, betul. Beberapa contoh hak yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, hak mengemukakan pendapat. Setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya tanpa ada halangan dari orang lain. Yang kedua, hak memperoleh pendidikan yang layak. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, baik dari TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Selanjutnya, hak beragama. Di Indonesia, kita memiliki 6 agama. Setiap orang berhak memilih agamanya masing-masing tanpa ada paksaan dari orang lain. Selanjutnya, hak mendapatkan nilai dari guru. Setiap siswa berhak mendapatkan nilai yang adil dari guru. Nah, itu contoh hak di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, anak-anak ibu tahu nggak apa hak kita sebagai seorang anak di rumah? Yap, betul. Hak kita sebagai anak, yang pertama, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Bukan hanya dari orang tua, kita juga berhak mendapat kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Baik itu kakak, abang, adik, ayah, ibu, paman, bibi, kakek, dan nenek. Selanjutnya, kita berhak mendapatkan nafkah dari orang tua. Kita berhak mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian yang layak. Selanjutnya, kita berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua. Karena pendidikan pertama bagi seorang anak adalah dari orang tua, seperti pendidikan budi pekerti dan pengetahuan lainnya. Nah, itu beberapa contoh hak seorang anak di rumah. Selanjutnya, anak-anak ibu tahu nggak apa saja hak kita di sekolah? Yap, betul. Hak kita di sekolah yang pertama adalah hak untuk belajar. Yang kedua, kita sebagai siswa berhak memakai fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketiga, kita berhak bantuan beasiswa. Yang keempat,
kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah dari guru, staf sekolah, ataupun warga sekolah lainnya. Nah, itu adalah hak seorang siswa di sekolah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban. Anak-anak ibu tahu apa itu kewajiban? Ya, betul. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan tata tertib di sekolah. Yang kedua, membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan. Yang ketiga, menaati peraturan lalu lintas. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak ibu. Anak-anak ibu tahu nggak apa kewajiban kita di lingkungan keluarga atau di rumah? Yap, betul. Kewajiban kita sebagai anak yang pertama, kita harus menurut kepada kedua orang tua, menghormati, menerima nasihatnya, dan menyayangi kedua orang tua kita dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita harus selalu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita harus membantu meringankan pekerjaan orang tua kita, seperti membereskan rumah, menyapu rumah, mencuci piring, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah. Sekarang, apa kewajiban anak-anak ibu di sekolah? Ya, betul. Kewajiban kita di sekolah, yang pertama, kita wajib taat pada peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, kita wajib mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Yang ketiga, kita wajib memelihara sekolah. Kita tidak boleh mencoret-coret dinding, merusak tanaman, merusak meja, dan merusak fasilitas lainnya. Selanjutnya, kita wajib menjaga nama baik sekolah. Kita wajib menghormati kepala sekolah, guru, staf, kakak-kakak, adik-adik, dan semua warga sekolah. Nah, itulah kewajiban kita di sekolah. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu mengerti dan mengulangi pembelajaran pada hari ini. Serta anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar walaupun kita hanya melaksanakan pembelajaran daring. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.